ATMPD kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu Borsapen Kecamatan Pegunungan, Bunda yang luar biasa. Kita doakan beliau sehat walafiat, umur panjang, dan penuh dengan keberkahan Allahumma amin. Yang kami hormati Kepala SD Pegunungan Tengah 02 Ibu Daryati yang masih ada acara. Yang kami hormati Ketua KKP Kecamatan Pegunungan beserta jajarannya. Yang kami hormati Wakil Ketua KKP Kota Pak Solikin dan Bapak Ibu Guru PAI di Kecamatan Pegunungan yang berbahagia. Disyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, kita semuanya masih diberikan umur panjang, sehat walafiat dalam rangka untuk terus meningkatkan kompetensi kita melalui kegiatan KKP. Mudah-mudahan yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan senantiasa dalam lindungan Allah, bernilai, bermakna, dan dapat didalami bersama-sama. Salawat dan salam marilah kita sanjung kepada Nabi Muhammad SAW yang kepada kita semuanya digolongkan menjadi umat beliau dan dapat melanjutkan perjuangannya, mengimplementasikan dalam kehidupannya, dan sekaligus kita biasakan dengan sholawatnya, dan kita semuanya mendapatkan syafaatul ummah dari dirinya sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, kami banggakan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, mumpung belum lupa, tadi pesan Bunda yang pertama terkait dengan ombel di satuan pendidikan. Tolong Bapak Ibu tidak harus menunggu gurunya 2 atau 3 yang PAI, tapi kolaborasi apa yang telah dikembangkan di tingkat kecamatan dikembangkan di tingkat satuan pendidikan. Waktu kami di SMA 3 itu sudah jalan waktu guru. Jadi titik guru itu sudah ada istilahnya MGMP tingkat satuan pendidikan. Tapi karena gurunya ada 4, jadi rapat terus. Nah kalau yang gurunya 1 kolaborasi, silakan sehingga nanti bisa menjadi pemenuhan kepentingan kebutuhan kita dalam peningkatan kompetensi. Yang kedua Bapak Ibu, sholawat tadi yang disampaikan oleh Bunda, di samping perintah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu sekaligus sebagai refleksi kita untuk menjadikan anak-anak kita itu fokus. Tadi Bunda sampai meneteskan air mata dengan sholawat. Jadi karena melatih dirinya fokus, cepat nyambung kepada yang Maha Kuasa, nyambung kepada Rasulnya. Ini pengalaman spiritual. Dan ini perlu kita tarik anak-anak kita, Bapak Ibu, ketika banyak bermain HP, game, dan lain sebagainya. Ya Allah, luar biasa susah memfokuskan. Dan ini dialami Bunda untuk guru di SMP kelas 7. Nah ini dosa siapa ini? Atau pahalanya siapa? Anak guru SMP PAI, Bapak Ibu, ini kasus untuk PAI. Nilai yang masuk ke sekolah negeri, ini bukan swasta, masuk ke sekolah SMP negeri mengalami kebingungan dan mengalami pondal-pondal untuk capaian anak pada semester 1 dan semester 2. Ternyata ketika ditelusuri, anak-anak gagal fokus. Jadi anak-anak ketika ke pelajaran itu apa yang disampaikan guru nggak nyambung. Dan ketika guru itu menanyakan, jawabannya berbeda yang diharapkan oleh gurunya.
Tetapi ketika biar bocah langsung bus ternyata ngambil HP. Setelah dilihat HP-nya isinya game. Ini adalah hasil Bapak Ibu di SD. Ayo. Ini real. Ini kami sampaikan, mari Bapak Ibu tarik anak-anak kita jangan sampai gagal fokus gara-gara main game HP. Dan yang lebih parah lagi, anak-anak itu tidak hanya tidak fokus, tapi ketika hubungkan dengan pelajaran ditanya kayak rada ngeng sedikit. Fokusnya fokus terlampau. Nah ini agak ngengnya maksudnya apa? Anak-anak itu kayak kecanduan. Nah ini Bapak Ibu, tolong apa itu kelamaan libur ketika kelas 6-nya atau mungkin di SD-nya tidak tersemai dengan baik pemanfaatan HP. Ini Bapak Ibu, ini yang informasi alhamdulillah yang ketika masuk di sekolah negeri. Hasilnya apa Bapak Ibu? Di bawah, kalau dulu ada KKM, di bawah KKM nilai murni. Makanya kemarin kami ke Bapak Ibu semuanya dalam rangka untuk apa? Melihat analisis hasil nilai murni pada asesmen semester 2 pada semester kemarin. Dalam rangka untuk itu, kami memberikan apresiasi, ada yang meningkat, ada yang kurang meningkat. Khususnya yang meningkat mulai kelas 2 sampai kelas 6 mayoritas meningkat juga. Tepuk tangan untuk guru IPA yang luar biasa. Tetapi masih banyak yang di kelas 1-nya belum meningkat. Karena apa Bapak Ibu? Ketika transisi dari TK ke SD kan masa transisi. Guru-guru SD nuansanya nuansa SD, tapi belum diadaptasikan nuansa TK ataupun RA dengan banyak permainan. Jadi perlu kegiatan KKG berkaitan dengan main-main, khususnya yang mengajar kelas bawah, kelas rendah 1 ataupun 2. Orang langsung ujuk-ujuk ilmiah, bocah do nyambung kasihan. Makanya ketika saya lihat soalnya, waduh, ada yang soalnya terlalu tinggi. Anak SD kelas 1 soalnya sudah alhamdulillah. Sedangkan di itu baru pengenalan huruf hijaiyah, soalnya sudah alhamdulillah. Ternyata bocah iso jawab, luar biasa lah kita Bapak Ibu. Nah ini, tapi itu sudah Bapak Ibu terlalu tinggi. Tetapi kemampuan anak belum begitu didalaminya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang selanjutnya ada 4 hal. Yang pertama tentang sosialisasi Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Jam ini Bapak Ibu, Kemendikbud meluncurkan terkait dengan kurikulum yang baru. Kurikulum baru di dalamnya berkaitan dengan CP. Ada CP yang baru Bapak Ibu yang disesuaikan dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu nanti dilihat pada Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 tentang kurikulum PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ini nanti disesuaikan untuk pengembangan, penyusunan, perencanaan pembelajaran mendalam. Yang selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan akan diselenggarakan asesmen tuntas baca tulis Al-Quran untuk guru agama. Ini didasarkan pada hasil penelitian Bapak Ibu. Pertama, penelitian secara keseluruhan masyarakat Indonesia. Ternyata masih banyak Bapak Ibu belum bisa baca Al-Quran. Kemudian ditarik ke karena berkaitan dengan agama, guru agama. Kemarin diselenggarakan di DKI. Dari 5.000 guru PAI, mulai dari TK sampai SMA SMK, yang mahir baru 400 guru PAI. Nah ini nanti untuk wilayah Jawa Tengah insya Allah akan diselenggarakan awal Januari secara online, tetapi setiap orang nanti akan diberi waktu sekitar 10 sampai 1/4 menit, 5 sampai 1/4 menit, ya 5 jam, tergantung dari kemampuannya. Dan nanti Bapak Ibu, sebenarnya kami kemarin sudah menyampaikan kepada Ketua KKG hari ini. Semarang Timur sudah alhamdulillah jalan. Ya. Bapak Ibu, rencana kami sebenarnya hari ini sekaligus kita manfaatkan untuk asesmen internal.
sebelum di asesmen eksternal, yaitu baca Al-Quran. Tetapi Bapak Ibu karena waktunya juga sangat terbatas dan setelah ini juga harus melanjutkan kegiatan lagi, nanti tolong KKG guru PAI yang punya kualifikasi baca Al-Quran, khususnya yang sudah punya syahadah, mungkin kiroati, mungkin ummi, atau punya tartili, atau yang sertifikat yambu, ya silakan Bapak Ibu untuk melakukan asesmen internal. Mungkin yang putri siapa silakan ditunjuk ketua, ya nanti apa pakai pola pemilih juga boleh silakan, tetapi yang standar ya. Yang standar untuk kami melihat, oh ternyata di Kecamatan Pedurungan yang perlu ditingkatkan berapa persen guru PAI yang sudah memenuhi persyaratan mahir beberapa guru PAI, dan ini untuk kita manfaatkan bersama-sama sehingga nanti harapan kami Bapak Ibu ketika nanti di asesmen secara eksternal Bapak Ibu sudah clear semuanya. Harapan kami semacam itu. Bapak Ibu yang mungkin merasa belum fasih, belum tartil dalam baca Al-Quran, karena nanti Bapak Ibu tidak hanya tartil plus ada lagunya. Jadi Bapak Ibu tidak hanya fasih, makhrajnya bagus, tapi sekaligus panjenengan kalau misalkan ada lagunya poros atau nahawan, monggo dikembangkan. Tapi minimal sudah sesuai dengan makhrajun hurufnya. Ini Bapak Ibu, insya Allah akan diselenggarakan awal Agustus secara online. Dan itu nanti akan masuk di dalam siaga panjenengan. Bapak Ibu sudah melihat siaganya? Sudah ada menunya. Ada menunya apa? Menunya apa? Jadwal ya. TBG. Ya, TBG. Bapak Ibu diklik, itu sudah muncul jadwal atau belum? Dan nanti kita sesuaikan, dan Bapak Ibu akan menyesuaikan sesuai dengan jadwal yang ada di situ. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Ini Bapak Ibu yang berkaitan dengan asman tuntas baca Al-Quran. Jadi mulai sekarang silakan Bapak Ibu untuk mengasah dirinya sekaligus untuk menstandarkan. Nanti kami minta tolong KKG untuk melakukan asesmen secara internal. Tidak nyampe 1 minggu ya. Monggo silakan sistemnya dilakukannya, dan nanti muncul boleh nilai atau ABC. Kalau A berarti mahir Bapak Ibu, kalau B berarti sedang, kalau C berarti masih kurang. Pakai pola nilai juga bagus. Kalau mahir berarti 90 ke atas, silakan diatur sedemikian rupa sehingga bisa meningkatkan kompetensi terkait dengan Al-Quran kita. Selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam memang ketika kami kemarin ikut dalam BIMTEK di BPMP, LPMP Bapak Ibu selama 4 hari, bahwa sekolahan yang menjalankan melaksanakan terkait dengan pembelajaran mendalam posisinya adalah sekolah prioritas. Jadi kalau dari dinas itu munculnya adalah terkait dengan kalau itu mau melakukan berbasis dana yang di dalamnya disupport oleh bos kinerja. Tapi ketika mau menyelenggarakan secara mandiri sangat bagus Bapak Ibu. Dan ini adalah strategi. Nah, strategi boleh dikembangkan dengan berbagai kreasinya. Pesan kami Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran mendalam, yang pertama tadi tentang Permendikbud yang terbaru. Nanti Bapak Ibu baca, lihat, kemudian diterapkan. Yang kedua berkaitan dengan modul ajar. Pemanfaatan modul ajar Bapak Ibu silakan sekaligus bisa memanfaatkan AI, bisa Canva, apalagi Bapak Ibu yang dipakai Gemini, ChatGPT, ada lagi. Silakan Bapak Ibu ketika kami mencoba selaku pengawas meminta tolong kepada Gemini waktu kemarin pelatihan di LPMP, kami mencoba dengan keinginan kami Bapak Ibu. Ternyata ketika keluar program pengawasan pendampingan guru PAI Kota Semarang itu di luar dugaan kami. Literasinya lebih lengkap daripada yang kami bayangkan. Nah, ini nanti Bapak Ibu tadi sudah komunikasi juga dengan Pak Solihin, alhamdulillah luar biasa. Artinya apa? Itu perlu disesuaikan, direview bersama-sama. Itu nanti cepat. Bapak Ibu akan cepat kalau panjenengan ngetak-ngetik, mikir-mikir rampung-rampung.
nyanda-nyanda. Nanti disesuaikan. Dengan penyesuaian itulah Bapak Ibu menjadi dalam terkait dengan modul ajar. Jangan hanya panjenengan namane terus sekolah mana diganti nama dan diganti sekolahan. Itu panjenengan melirik toh, tidak menjadi mendalam, tapi hanya melirik. Kan khawatirnya ingin pembelajaran mendalam tapi gurunya tidak mendalam. Jadi tidak jadi lucu nanti. Ini pertama Bapak Ibu, silakan pemanfaatan AI panjenengan manfaatkan, kemudian nanti dilatih toh untuk AI-nya. Untuk yang biasa menggunakan AI coba Bapak Ibu angkat tangan. Guru PAI yang sudah biasa menggunakan apa itu ChatGPT atau Gemini atau Canva atau mungkin Quizzes ya, Quizzes ya. Silakan Bapak Ibu angkat tangan yang sudah biasa memanfaatkannya. Yo, angkat tangan. Kok pasti banyak yang kurang? Tengah belum ya, tapi sudah agak banyak alhamdulillah. Separuh lebih Bu ya. Separuh lebih. Separuh kurang ini. Nah ini tolong Bapak Ibu, itu ya Allah Bapak Ibu sangat membantu, sangat membantu. Malah literasinya melebihi yang kita lihat, yang kita pahami. Dan itu nanti disesuaikan, itulah pentingnya pemanfaatan IT. Begitu juga Bapak Ibu, ketika kita sudah menyelenggarakan merancang, Bapak Ibu memanfaatkan tadi AI untuk media pembelajaran atau sumber pembelajaran. Kemarin kami menggunakan Canva. Ya Allah, pipol ternyata. Saya cuma minta tolong, minta tolong Gemini gitu. Saya temenmu kan gitu. Saya mau membuat media pembelajaran pengenalan huruf hijaiyah untuk anak-anak PAUD, karena kami bisa mencoba untuk PAUD. Yang keluar alif baca. Tapi yang ketika muncul Bapak Ibu di situ masih ada alif, tapi ada hurufnya alif, pilihannya alif baca. Kemudian kami minta lagi, tolong dong mosok jawabannya hampir sama dengan soalnya. Ini dihilangkan setelah itu jawab. Oke terus dijawab. Nah itu Bapak Ibu yang kami hormati, bisa sesuai dengan keinginan kita. Tapi jangan kemudian panjenengan rada ngawur sithik-sithik ya jangan. Misalkan Pak Rohim ini istrinya sopo ya rusak. Atau mungkin senang dengan siapa, jangan. Nah kalau gitu-gitu Bapak Ibu, saya pernah nanya, Gemini Anda agamanya apa? Itu ternyata jawabnya, itu bukan urusan lo. Nah ini Bapak Ibu yang kami hormati, ini menjadi sangat penting, dan itu nanti Bapak Ibu bisa kami lihat hasil karya kemarin. Karena di BPMD itu kalau belum menghasilkan karya diharapkan nggak diselesaikan untuk program berikutnya oleh balik. Bapak Ibu yang kami hormati, itu tolong dimanfaatkan yang ada. Yang Bapak Ibu belum menggunakan, mumpung sudah agak banyak, semuanya kami harapkan untuk memanfaatkannya. Nanti Bapak Ibu, ketika kok panjenengan dengan teman-temannya, aku ora iso iki takok Bapak Ibu, silakan, dan itu bisa kita kembang bersama-sama. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, memang ketika bos kinerja di dalamnya berkaitan dengan kinerja satuan pendidikan. Di dalamnya ada fasilitas dan lain sebagainya. Tetapi pembelajaran mendalam Bapak Ibu ketika mau diterapkan tidak sebatas berhenti di praktek. Makanya memang sangat dibutuhkan daya dukung yang lainnya, khususnya guru kreatif. Ono HP kok nggak dimanfaatkan, nggak kreatif namanya. Banyak untuk ngebal-ngebal foto-foto, nggak kreatif. Ternyata di HP banyak yang bisa kita kembangkan, manfaatkan. Nah salah satunya itu, nggak usah gaya-gaya ke sana, wong ada HP tidak dimanfaatkan, apalagi yang lainnya. Ini satu. Yang kedua Bapak Ibu, nah malah tanya meta. Ini buat ini sering tanya meta. Malah jalan tanya Pak Solikin loh. Tanya meta. Iya, malah jarang tanya suaminya, tanyanya Mbak Meta loh. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, silakan dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya adalah kreativitas guru sangat dituntut Bapak Ibu. Untuk mendalamkan berkaitan dengan pembelajaran yang sudah dirancang, nanti ada tahapan-tahapannya pendalaman berkaitan dengan materinya dan lain sebagainya, sampai kepada bagaimana prakteknya. Selanjutnya Bapak Ibu, pendalaman di situ tidak hanya berarti di praktek,
Setelah dipraktek, piye bocah itu melakukannya. Apa yang telah didapatkan dari praktek itu Bapak Ibu. Dan saya yakin insya Allah guru PAI di Kecamatan Pedurungan insya Allah himmah semangat untuk belajarnya tinggi. Allahumma amin. Yang amin bangkar yang jelas Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Nah ini jelas Bapak Ibu. Jadi panjenengan semangat soalnya ini sebagai pengembangan profesi. Ketika panjenengan opo meneh, opo meneh, ini kelihatan Bapak Ibu. Soalnya kami mengalami menemui guru yang unik. Uniknya luar biasa Bapak Ibu. Jadi ketika ada rumah jenengan sih gampang pengawas, aku guru. Jadi menjadi unik juga. Waktu maksudnya kita mencari solusi bersama-sama. Enak jenengan. Ini gantung ngacung lah saya apa yang gurunya. Nah ini Bapak Ibu, mari kita kembang bersama-sama. Ketika kita melihat semacam itu, jangan anak-anak semacam itu atau guru semacam itu, Bapak Ibu jangan muncul kemudian kok rasa dendam, merasa memang jangan pol. Bapak Ibu, itu suatu anugerah. Panjenengan penuh dengan senyum. Cari strategi lagi, cari cara lain. Nanti saya yakin dengan ide diandungkan kepada Yang Maha Kuasa, mohon kepada Yang Maha Kuasa, banyak cara-cara yang nanti muncul dan itu memberikan kemudahan kita dalam memberikan layanan terbaik pada anak-anak kita. Silakan Bapak Ibu nanti manfaatkan. Ada yang namanya pohon, ada yang namanya kantin. Misalkan Bapak Ibu berkaitan dengan rasa syukur. Makan gawaring kantin, makan kemudian ya Allah bisa menelan nikmatnya luar biasa. Muncul rasa syukur. Tidak hanya berhenti rasa syukur, alhamdulillah. Tidak hanya itu Bapak Ibu. Sehingga nanti banyak makna yang didapatkan dan anak akan sadar dengan sendirinya dan dia bisa melakukan secara enjoy. Itu Bapak Ibu harapan dari kami dan tadi sudah disinggung oleh Ibu Korsapet untuk persiapan MAPSI. Mari kita semboyong bersama-sama dan akan menjadi ukuran kita bersama-sama baik dari satuan pendidikan ataupun dari guru dan kita semuanya. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat untuk berkah kiriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberi kita semuanya dan memberikan yang terbaik dalam rangka memberikan layanan kepada anak didik kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Allahumma billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.